Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Dinda Amelia. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah negara yang berada di wilayah Asia Tengah, yaitu negara Republik Tajikistan. Untuk teman-teman yang mungkin masih merasa asing dengan negara ini, yuk kita kenalan dulu. Negara Republik Tajikistan merupakan salah satu negara yang berada di Asia Tengah dengan luas 143.103 km persegi. Negara ini berbatasan dengan Afghanistan di sebelah selatan, Tiongkok Cina di sebelah timur, Kirgistan di sebelah timur laut dan utara, serta Uzbekistan di sebelah barat. Wilayah Tajikistan ini terbagi menjadi 4 wilayah utama. Yang pertama, Tajikistan Utara yang melintasi Sungai Zeravsan. Disinilah terdapat kota Hudzan yang terbesar dan tertua di Tajikistan, yang memiliki ciri khas yaitu masjid-masjid yang menggunakan batu merah yang baru dibangun, menunjukkan besar pengaruh Turki dan Timur Tengah. Kemudian di wilayah tengah didominasi dengan pegunungan yang relatif lebih tinggi dan banyak lembah kecil. Disinilah pedesaan di Tajikistan Tengah ini lebih beragam daripada di utara, dan Dushanbe, ibu kota Tajikistan, berada di wilayah tengah. Selanjutnya, ada wilayah Barat Daya. Di sini, wilayah itu bernama Khatlon. Bagian terhangat dari negara ini berada di sini, dengan tanah yang produktif. Di sini juga terdapat reservoir buatan manusia yang terbesar, agar bisa memelihara air dan menjadi salah satu pembangkit listrik tenaga air utama di Asia Tengah. Kemudian selanjutnya ada wilayah perbatasan Tajikistan di timur, dikenal dengan iklim benua yang dingin dan lingkungan yang tidak ramah. Di sini ada daerah yang bernama Badakhshan. Di Badakhshan ini menjadi rumah bagi salah satu kelompok minoritas agama terbesar di Asia Tengah, yaitu komunitas Ismaili yang memiliki hubungan erat dengan Muslim Iran, yaitu Muslim Syiah. Wilayah Tajikistan didominasi oleh lembah dan gunung, dengan jumlah yang mencapai 93%. Pegunungan Pamir mencakup lebih dari setengah negara, dan mencakup 2 dari 3 puncak tertinggi di Uni Soviet. Ada pula sungai yang menjadi sungai utama di Asia Tengah, yaitu Sungai Amudarya dan Sirdarya. Ibu kota dari Tajikistan ini adalah Dushanbe. Pada tahun 2005, terjadi peningkatan populasi di kota ini dan di sekitar kota lainnya di Tajikistan. Berikut pemaparannya. Ada beberapa etnis di Tajikistan yang mayoritasnya itu adalah orang-orang dari suku Tajik, kemudian Uzbek,
dan Kirgiz. Tajikistan merdeka tanggal 9 September tahun 1991. Kemudian setelah Rahmon Nabiyev terpilih menjadi presiden, terjadilah Perang Saudara tahun 1992 dan berdamai tahun 1997. Nah, jadi gitu teman-teman, negara Tajikistan ini merupakan negara dengan mayoritas penduduknya itu menganut agama Islam. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sejarah masuknya Islam ke negara Tajikistan ini, yuk simak cuplikan berikut ini. Islam hadir di Tajikistan pada abad ke-7 dan 8 setelah orang-orang Arab datang ke Asia Tengah dan menyebarkan ajaran Islam. Kemudian, orang-orang Arab menaklukkan kota di India hingga ke pinggiran Kekaisaran Cina. Pada mulanya, masyarakat di daerah Asia Tengah menolak ajaran Islam, namun setelah melalui tahapan-tahapan, mereka akhirnya mau menerima. Para khalifah mengembangkan budaya yang ada pada saat itu dan juga menoleransi perbedaan yang ada di masyarakat. Tajikistan juga pernah berada di bawah kekuasaan dinasti Samaniyah, hingga salah satu amir pada saat itu yang bernama Ismail bin Ahmad Samani diabadikan hingga sekarang sebagai orang yang paling berjasa di Tajikistan. Pemerintah juga mengabadikannya melalui monumen yang ada di pusat kota Dushanbe. Terlebih lagi, puncak tertinggi di Tajikistan yang asalnya bernama Puncak Komunis diganti namanya menjadi Puncak Ismail Somoni. Kisah perjalanan Islam di negara Tajikistan sangatlah berlika-liku. Pada periode kekuasaan kolonial Rusia dan Uni Soviet, kebebasan beragama di Tajikistan sangat rendah. Terutama pada saat itu banyak pendidikan agama dan masjid-masjid yang diruntuhkan. Perjuangan Islam tidak terhenti hanya sampai di situ. Para ulama dan sufi juga turut mendorong pertahanan ajaran Islam di Tajikistan. Pada tahun 1991, setelah gagalnya kudeta di Moskow, masyarakat memerdekakan diri. Namun, terpilihnya presiden pertama Tajikistan yang berideologi komunis banyak ditentang oleh masyarakat. Kemudian, pada tahun 1992, terjadilah aksi para pemuda yang menamakan kelompok Mujahid untuk mendirikan negara Islam. Perang Saudara berakhir pada tahun 1997. Hingga sampai saat ini Islam menjadi agama mayoritas di Tajikistan. Ini adalah para ulama dan sufi pada masa itu. Adapun mengenai jejak peradaban Islam di Tajikistan yang masih ada sampai saat ini adalah masjid-masjid yang kembali dibangun, penghormatan kepada Ismail bin Ahmad Somani dengan mendirikan monumennya, kemudian tarekat sufi yang beraliran Naqsabandiyah, umat Islam yang bermazhab Hanafi Sunni yang hampir 93%, dan umat Islam Syiah Ismailiyah di Badakhshan. Nah, setelah teman-teman mengetahui bagaimana sejarah masuknya Islam ke Tajikistan ini, mari kita simak bagaimana sih kehidupan sekarang di negara Tajikistan itu, bagaimana Islam berkembang, dan bagaimana pula permasalahan yang ada di negara Tajikistan saat ini. Yuk kita simak. Setiap manusia adalah makhluk sosial. Begitupun umat Islam yang ada di Tajikistan, pasti tidak akan terlepas dari komunitas sosial beragama. Namun, yang patut digarisbawahi, organisasi Islam yang ada di Tajikistan itu terbatas. Kalaupun ada, pasti berhubungan dengan partai politik Islam. Meskipun pada kenyataannya, pemisahan agama dan politik sangat terlihat jelas di Tajikistan. Salah satu lembaga organisasi Islam adalah Nahzat yang selalu menerima keluhan dalam kebebasan beragama di Tajikistan. Tetapi Nahzat juga harus mematuhi tingkat hierarki teratas, yakni Komite Urusan Agama. Pemerintah Tajikistan juga pernah melarang organisasi untuk berdiri di Tajikistan, seperti organisasi Hizbut Tahrir dan juga Jamaah Tabligh. Kehidupan umat muslim di Tajikistan sama seperti umat Islam Sunni lainnya, yaitu merayakan Hari Besar Islam, memperingati Maulid Nabi Muhammad, dan aktivitas lainnya.
Tampaknya, para golongan muda di Tajikistan itu lebih besar tingkat aktivitas keagamaannya dibandingkan dengan golongan tua. Ada hal yang menarik dalam aktivitas keagamaan di Tajikistan, di mana pemimpin agama untuk laki-laki dan perempuan dipisah. Melaksanakan sholat tarawih di masjid menjadi kebiasaan kaum laki-laki di Tajikistan, sedangkan untuk perempuan melaksanakannya di rumah yang dipimpin oleh seorang yang disebut Otun. Otun di sini merupakan seorang pemimpin agama perempuan yang pemahamannya lebih mendalam. Biasanya, para Otun akan mengajarkan agama secara privat bagi perempuan di Tajikistan, yaitu siap hadir dari rumah ke rumah. Meskipun negara Tajikistan masyarakatnya mayoritas muslim, tetapi banyak hal yang menjadi masalah dalam kehidupan masyarakatnya, yaitu seperti pelarangan memakai jilbab, pelarangan memakai pakaian barat, dan keharusan mencukur janggut bagi laki-laki. Alasannya jilbab tidak wajib. Menurut pandangannya, wanita itu lebih suka memakai satar atau kain yang menutup sebagian kepala, seperti contoh berikut ini. Dan menurutnya, jilbab yang hanya menyisakan bagian wajah adalah budaya Arab yang tidak harus diikuti. Meskipun demikian, aturan yang dibuat adalah agar tidak masuk budaya barat dan lebih mengembangkan tradisi dan kebudayaan Tajikistan. Tetapi pro kontra terus bermunculan. Hingga kini penggunaan jilbab di lingkungan sekolah dan universitas di Tajikistan masih dilarang. Pendidikan agama di sekolah juga dihapuskan dan belajar agama harus secara privat. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa pemisahan agama dan politik di Tajikistan masih menjadi masalah bagi masyarakat dan pemerintahan di sana. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan semoga teman-teman juga dapat terus untuk mencari referensi lebih banyak lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.